Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spasi, Sobat Penyuluh Agama Islam penuh solusi dan inovasi KUA Kecamatan Sukojayan, Kabupaten Blitar. Di sini kita akan menebar ilmu, menebar hikmah, dan menghadirkan inspirasi yang menyejukkan hati tentang kehidupan, keluarga, dan nilai-nilai keagamaan. Bersama saya Khairun Naimah dan juga narasumber kita yang sangat spesial, ada Kiai Slamet Daroini yang pada pagi hari ini akan hadir bersama kita dengan topik menyegarakan mengkodok puasa. Assalamualaikum warahmatullahi Kiai Slamet Daroini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah bil khair. Sangat bagus sekali kita ketemu di podcast di Spasi pada siang hari ini. Ya, pada pagi hari ini momennya spesial sekali setelah kita melaksanakan puasa Ramadan genap 1 bulan. Ya. Nah, ini banyak kasus sekali Ustadz, kasus tentang kodok puasa bagi perempuan. Nah, ini hukum dari menyegerakannya itu sendiri bagaimana Ustadz? Nah, oke, para sahabat yang tercinta, seperti disampaikan oleh host kita yang sangat istimewa pada pertemuan kali ini, Ibu Naim, Ibu Naimah, kita baru saja melakukan puasa Ramadan. Nah, tentu di antara kita, terutama kaum hawa, kaum perempuan ini pasti banyak sekali yang mempunyai tanggungan puasa Ramadan. Nah, satu pertanyaan tadi disampaikan, bagaimana ketika punya tanggungan puasa, apakah ini harus segera dikodok atau ini bisa ditunda? Nah, sebenarnya untuk masalah mengkodok puasa Ramadan ini bisa ditunda, tidak harus segera. Intinya bisa ditunda, tidak harus segera. Sebagaimana para ulama kita ini menyatakan di dalam kitab Ihanatul Thalibin, juga di kitab-kitab yang lain, satu teks yang ada di dalam kitab Ihanatul Thalibin, wala yajibu qada'u Ramadan alal faur bal ala tarohi. Redaksinya kurang lebih semacam ini, atau yajibu qada'u Ramadan ala tarohi la alal faur. Artinya mengkodok Ramadan ini diwajibkan ala tarohi, bisa ditunda, tidak harus disegerakan, tidak harus segera. Artinya setelah habis Ramadan, kita berhari raya tanggal 1 Syawal, ini tidak harus segera mengkodok Ramadan. Intinya semacam itu. Oke, berarti untuk waktunya sangat fleksibel ya sahabat. Fleksibel ya, sangat fleksibel. Kalau untuk batasnya Kiai, batas mengkodok itu, nah, jadi begini, artinya mengkodok Ramadan ini tidak harus segera, namun boleh ditunda, kan intinya semacam itu. Namun jika menunda ini sampai datang Ramadan berikutnya, ini belum sempat mengkodok tanpa adanya udzur, berarti nanti mengkodoknya tetap wajib dan harus membayar fidyah. Setiap hari yang ditinggalkan adalah 1 mud. Disedekahkan kepada fakir miskin. Ini konsekuensi di dalam untuk menunda mengkodok puasa Ramadan. Jadi umpama yang dikodok adalah 5 hari, sampai nanti masuk Ramadan tahun depan belum bisa mengkodok, ini berarti selain wajib mengkodok, berikutnya harus membayar kalau 5 hari 5 mud. Nah, 5 mud itu kurang lebih 7 on dikalikan 5, berarti 35 on beras. Berarti gitu. Untuk 1 mud itu takarannya dalam kilo, dikonversi dalam kilo, kisaran maksimal 7 on. 7 on, ya. Sampai 7 on. Itu ya. Untuk 1 hari ya? 1 hari ya, 1 hari. Okay. Nah, itu berlaku hanya untuk perempuan yang haid saja atau perempuan yang membatalkan puasanya karena sebab lain ya, misalnya karena sedang hamil atau menyusui dan sebagainya. Oke, jadi ini kita pisahkan
untuk masalah mengkodok intinya tidak harus segera, boleh ditunda. Namun jika ditunda ini sampai datang kepada Ramadan berikutnya, selain mengkodok ini wajib membayar satu harinya satu mud. Nah, kemudian yang kedua tadi disampaikan ini apa berlaku untuk umum. Nah, masalah pengakhiran mengkodok ini siapapun yang punya tanggungan, baik alasan puasanya karena haid, baik alasan tidak puasanya karena haid, alasan tidak puasanya karena hamil atau karena menyusui, sampai belum bisa mengkodok, datang Ramadan lagi tetap ini wajib mengkodok dan diwajibkan membayar fidyah. Ini kepada siapapun yang meninggalkan puasa dengan alasan apapun, menunda mengkodok sampai datang Ramadan berikutnya. Yes. Berarti itu nanti fidyahnya jadi double ya Kiai, karena menunda maksudnya, itu biasanya kalau sedang hamil atau apa takut tidak kuat kan terkadang diganti fidyah. Jadi begini ya, untuk orang hamil atau hamil ya, khususnya orang hamil itu kan pasti nanti setelah hamil kemudian melahirkan, biasanya setelah melahirkan ini dia akan menyusui. Nah, ini kan terjadi rentetan peristiwa. Pada dasarnya orang hamil ini adalah mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu adalah kemurahan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika mengkhawatirkan bahaya. Nah, namun nanti kewajiban mengkodoknya sama. Ini ada tiga bagian, ada tiga kelompok. Satu, ada orang hamil atau menyusui, sekaligus menyusui yang mengkhawatirkan dirinya. Orang hamil khawatir dirinya maksudnya jika dia puasa maka fisik saya lemah atau terlalu lemah atau saya tidak kuat lah biasanya ya. Barangkali untuk ibu-ibu yang hamil itu di fase-fase awal bisa bahasanya teler ya. Teler itu makan saja sulit apalagi untuk puasa, ini akan terjadi fisik yang lemah. Kalau alasannya hanya fisiknya lemah berarti dia khawatir dirinya sendiri. Ini maka nanti hanya diwajibkan mengkodok tanpa membayar fidyah. Kemudian ada lagi yang kedua yang dikhawatirkan hanya janinnya, hanya anak janin, atau kalau menyusui khawatir yang bayinya yang disusui. Khawatir janin ketika digunakan puasa lambat perkembangannya atau janinnya akan terjadi masalah. Berarti mengkhawatirkan hanya janinnya. Walaupun sebenarnya ibunya kuat, tapi khawatirnya nanti kalau saya buat puasa, ini janin ini perkembangannya lambat atau akan terjadi kelainan di janin. Maka dia boleh tidak berpuasa, namun karena yang dikhawatirkan janinnya atau nanti ketika menyusui khawatir anaknya, saya menyusui sebenarnya kuat, tapi kalau saya puasa, ini anak ini yang tidak mau dengan susunya, kan ini hanya khawatir anaknya. Maka selain nanti mengkodok, niki juga diharuskan membayar fidyah. Kemudian yang ketiga khawatir dirinya sendiri dan janinnya, ini hanya wajib mengkodok. Nah, di antara tiga kasus yang terjadi pada orang hamil dan menyusui, tiga-tiganya mengkodoknya wajib, cuman yang khawatir anaknya saja harus membayar fidyah. Dan ini ketika digabungkan dengan tadi, dia hanya khawatir anaknya kan wajib fidyah. Nah, belum sempat menunda sampai 1 tahun belum dikodok, berarti ada 2 fidyah. 1 fidyah karena khawatir ke anaknya tadi, yang kedua fidyah karena mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan. Begitu. Jadi sangat jelas bisa untuk kodok puasa itu tadi. Nah, ini sekarang kita ada kasus lagi, Kiai. Ini terkait dengan
Ini momen Syawal ya, momen Nggih. Syawal. Nah, Ini masih mengganti puasa digabung dengan puasa sunnah. Jadi mengganti puasa wajib Iya. digabung sunnah. Terutama nih bulan Syawal biasanya digabung dengan puasa Syawal. Nah, ini Banyak. bagaimana nih? Oke, ini banyak sekali terjadi nih. Juga banyak sekali yang nanya ke kita Nggih. tentang kasus ini. Untuk mengkodok puasa Ramadan digabung dengan bulan Syawal atau puasa Syawal sekaligus dengan mengkodok puasa Ramadan. Ramadan. Ini menurut fikih dari Syafi'iyah, sebenarnya ini kan terjadi penggabungan niat. Penggabungan niat ini mayoritas ulama juga memperbolehkan. Sebenarnya untuk mengkodok ini diperbolehkan. Intinya kita diperbolehkan untuk penggabungan niat kodok puasa Ramadan dan sekaligus diniati puasa sunnah. Puasa Baik Syawal. kalau ketepatan ini adalah setelah Ramadan adalah bulan Syawal, selain nawaitu kodok as-saumi Ramadan wa saumi Syawal, ini diperbolehkan karena terjadi penggabungan niat ini. Walaupun toh ada ya sebagian yang tidak memperbolehkan. Yang bagus ya kodok dulu, yang wajib dulu didahulukan, baru nanti puasa Syawal. Ini ada satu kaidah fikih begini: idza jtama'a al-amroni walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala alal akhar. Ini kaidah fikih dari Syafi'iyah. Idza jtama al-amroni, ketika dua hal ini kumpul jadi satu, ada dua hal yang sama. Nah, ini puasa qada dan puasa apa ini? Puasa Syawal kan sama-sama puasanya. Nggih. Ini sama-sama puasanya. Idza jtama al-amroni, dua puasa kumpul. Dua puasa kumpul, walam yakhtalif maqsuduhuma. Tujuannya tidak berbeda, sama-sama apa ini? Puasanya, cuma satunya qada, satunya puasa sunnah. Ini dakhala akhaduma lal akhar. Maka salah satunya ini bisa dakhala, bisa diinclude, dimasukkan kepada yang lain. Artinya ini sebagai dalil, kaidah ini sebagai dalil bahwa kodok puasa Ramadan sekaligus niat puasa Syawal, berarti kodoknya juga sah, puasa Syawalnya juga mendapat pahala juga sah. Saya kira begitu. Permasalahan sekitar yang baru saja kita lakukan adalah puasa Ramadan. Ini banyak sekali menyisakan masalah seperti yang barusan kita bahas ya. Terutama untuk kodok ini diharapkan ya yang paling bagus ini disegerakan untuk segera mengkodok. Segera mengkodok. Namun ya bolehlah ditunda. Boleh ditunda. Syariat itu mudah. Kami kira begitu. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dari narasumber kita ya sahabat. Semoga dapat menambah khasanah keilmuan kita. Yang pasti jangan lupa puasanya segera dikodok bagi kaum perempuan ini terutama yang banyak hutangnya. Oke, pada pagi hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini ya Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nanti ya kita akan sambung di pertemuan yang selanjutnya. Semoga sedikit pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini dapat menambah khasanah keilmuan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Spasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.